Nah, di sini bagaimana kita menjelaskan tentang Yesus Kristus. Ya, kita tahu Yesus Kristus ini yang kita imani adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, memiliki latar belakang yang jelas, memiliki silsilah yang jelas. Ya, jadi kami orang Kristen tidak pernah kenal yang namanya Isa Al-Masih. Karena Alkitab tidak pernah menjelaskan tentang Isa Al-Masih. Ya, orang Kristen juga tidak menyembah Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran. Yang orang Kristen sembah adalah di dalam nama Yesus Kristus. Sebab di atas kolong langit maupun di bawah bumi tidak ada nama yang olehnya yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus Kristus. Ya, jadi orang Kristen tidak menyembah Isa Al-Masih, tetapi orang Kristen menyembah Yesus. Orang Kristen mengenal Yesus Kristus, bukan mengenal Isa Al-Masih, Ustadz ya. Ya, jadi siapa Yesus Kristus? Dia Bunda Maria, secara kemanusiaan dia anak dari Bunda Maria. Ya, anak dari Bunda Maria, dan kita mengenal, kita tahu persis ya silsilah tentang Bunda Maria seperti apa. Ya, silsilah dari Yesus Kristus. Makanya di dalam iman kekristenan, teman-teman, Matius 1 ayat 1 itu sangat penting. Sangat penting. Kalau Matius pasal 1 ayat 1 tidak penting, kita abaikan saja, maka kita sudah melangkahi dasar dalam iman Kristen. Yesus Kristus anak Abraham, anak Daud. Nah, itu sangat penting, teman-teman. Ya, dalam Matius pasal 1, Lukas pasal 3. Ya, menceritakan tentang silsilah Yesus Kristus. Secara hukum ayahnya yang bernama Yusuf, dan secara manusiawi dalam Lukas 3 ibunya dari silsilah dari seorang ibunya yang bernama Bunda Maria. Jadi sangat jelas, kalau dua silsilah ini tidak ada, maka selesailah iman Kristen. Maka selesailah nubuatan itu, bahwa nubuatan tidak akan digenapi dalam Yesus Kristus, bahwa dia adalah keturunan Daud. Nah, ini sangat penting. Nah, kita tahu dengan sangat jelas, Yesus lahir di abad keberapa, dia hidup di abad keberapa, kita tahu. Kita tahu dengan sangat jelas di dalam Alkitab maupun dalam sejarah, ya, Yesus Kristus itu disalibkan pada masa pemerintahan siapa? Ya. Kita tahu dengan jelas ya beberapa poin ini ya. Yesus itu tidak disalib atau disalib, kita tahu dengan jelas. Ya. Jadi karena pengenalan, karena Allah memperkenalkan diri kepada kita lewat putranya yang tunggal, makanya kita bisa tahu siapa Yesus Kristus. Tetapi kalau Yesus Kristus, Allah tidak memperkenalkan diri kepada manusia lewat putranya, lewat anaknya, maka kita tidak akan mengenal Allah. Makanya Allah memperkenalkan dirinya di dalam putra tunggal Allah, dalam anak tunggal Allah, sehingga kita tahu bahwa karya Allah di dalam Yesus Kristus itu sangatlah indah. Ya, sangatlah indah. Sejarah kita sangatlah indah. Ya, tradisi kita sangatlah indah. Ya, saya belum mau masuk ke dalam sebuah sesi pertanyaan. Ya, belum masuk ke sesi pertanyaan. Tetapi ada indikator-indikator yang perlu kita bahas, Ustadz, tentang siapakah Meriam ini? Apakah Meriam punya silsilah? Lalu siapakah Isa Al-Masih ini? Kata siapa dia tidak disalibkan? Kata Al-Quran. Kata Al-Quran, Isa tidak disalibkan. It's okay, nanti kita akan diskusikan. Ya. Lalu, ketika Isa hendak disalibkan, lalu diselamatkan sama Allah, ya, itu pada abad berapa dia hendak disalibkan itu? Ya. Itu di abad keberapa tuh? Ini dalam nih. Ketika Isa hendak disalibkan, tetapi nyatanya tidak jadi disalibkan, itu abad keberapa tuh terjadi? Tapi tidak, nanti dijawab aja, gak apa-apa, silakan. Ini hanya pembukaan geli-geli sedikit aja ya. Ya, kasih geli-geli sedikit ya. Silakan Pak Ustadz. Kembalikan. Udah panas duluan dia mau gatal mulutnya. Gatal mulutnya. Ustadz, saya itu ingin diskusi baik-baik. Ya, silakan.
Oke ya teman-teman, dari penjelasan RK tadi ya ada sebuah pertanyaan yang menggelitik saya gitu ya. Menggelitik saya. Dia menyampaikan bahwa Nabi Isa alaihi salam itu beda dengan Yesus Kristus. Baik, saya mau ambil perbandingan dulu tanpa melalui kitab suci. Ya, tanpa melalui agama. Kita tutup dulu Bible, kita tutup dulu Al-Quran. Maka kita akan ke sejarah dunia dulu. Sejak manusia pertama sampai hari ini hanya terjadi satu kali seorang perempuan perawan melahirkan seorang anak laki-laki dan dari bangsa Yahudi. Kan gitu. Jadi kita tidak membuka dulu kitab suci dan tidak membuka dulu Bible serta Quran. Kalau cuma sekali, ya jika ada yang mengatakan beda, maka saya minta kejadian atau sejarahnya yang kedua kali. Kan gitu. Kalau ada dua sejarahnya kan ya, ibaratnya tuh ada satu di Yahudi seorang perempuan melahirkan anak laki-laki dari bangsa Yahudi. Ada lagi terjadi dari Indonesia seorang perawan melahirkan anak laki-laki. Ya kan gitu. Jadi ya menurut sejarah dunia Nabi Isa dan Yesus itu adalah oknum yang sama. Orang yang dimaksud adalah sama. Nah, tapi kalau kita membuka Bible Nabi Isa di bawah pohon kurma, terus Yesus di kandang domba. Di mana ada di Alkitab itu, di Bible itu Yesus dilahirkan di kandang domba. Yesus itu setelah dilahirkan, dia diletakkan dalam palungan. Kan gitu. Di dalam palungan, bukan di kandang domba. Lalu kenapa Al-Quran mengatakan di bawah pohon kurma? Artinya di situ ada penggembalaan hewan, yang mana tempat makan hewan tersebut ada di dekat-dekat pohon kurma tersebut. Dah gampang gitu, itu nggak perlu dipermasalahkan tentang beda tempat itu ya. Yang perlu kita lihat itu ajaran Yesus seperti apa, terus ajaran Nabi Isa alaihi salam seperti apa. Ya berkaitan tentang silsilah saya jawab dulu ya RK tadi. Al-Quran ya, jangan kau pikir seperti kitab biografi seseorang RK. Bukan seperti Matius 1 pasal 1. Al-Quran itu adalah kitab hukum dan ajaran. Jadi membahas background seseorang itu disebutkan namanya saja, tidak dirincikan silsilah ya. Kalau kau mau rincian silsilah, ambil di kitab dari luar Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan kitab silsilah seseorang, bukan kitab biografi. Pertanyaan saya RK ya, kalaunya Nabi Isa dan Yesus itu berbeda, kau buka Matius 1 pasal 1 versi Alkitab Sabda. Jadi yang menyamakan itu adalah Kristen. Tolong kau jawab. Ini pernah saya tanyakan juga dulu samamu ya. Matius 1 pasal 1. Nih ya teman-teman, kalau kita perbesar sedikit ya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Inilah kitab silsilah Yesus Kristus. Inilah daftar nenek moyang Yesus. Ya, inilah daftar nenek moyang Kristus Yesus. Kitab silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Nah, apa? Kok tiba-tiba Nabi Isa saya diambil dicomot oleh Kristen? Katanya beda, tapi kenapa mencomot? Jadi yang menyamakan itu adalah kitab Kristen. Nah, jadi ku minta penjelasan sama kamu. Apakah Isa Al-Masih yang di kitabmu ini beda dengan Yesus Kristus ini? Silahkan dijawab. Ya, itu dulu dah pertanyaan saya ya, sesuai narasi RK sendiri.
Oke, chat, Ustaz. Belum muncul. Oke, Ustaz silakan. Ya, jadi tadi Pak Ustadz sempat membahas tentang sejarah dunia ya. Saya suka nih. Sejarah dunia yang Pak Ustadz pakai ini literasinya dari mana? Ya, saya punya banyak sejarah nih. Ya, pertanyaan saya, ketika kamu membahas tentang Isa Al-Masih, kan Pak Ustadz sendiri nantang saya nih ya. Kali 3 guys. Pak Ustadz sendiri nantang saya nih kan. Ya, tutup Alkitab, tutup Al-Quran. Ya kan? Kita lihat sejarah dunia. Oke, literasi sejarah dunia yang Pak Ustadz pakai itu dari mana? Coba tunjukkan literasinya yang jelas. Ya kan? Tunjukkan literasi yang jelas sejarah yang dipakai oleh Pak Ustadz. Bukunya apa? Saya nggak pakai AI ya. Saya menolak AI. Karena AI itu bisa diedit. Wikipedia itu bisa diedit. Ingat, jangan pakai AI karena itu bisa diedit. Wikipedia pun bisa diedit. Ya, literasinya harus jelas. Tolong jawab pertanyaan saya itu ya. Sejarah dunia mana, literasi mana yang dipakai? Ya. Kemudian dari literasi sejarah dunia itu Pak Ustadz, ya, yang Pak Ustadz pakai itu buku mana? Ya, ingat jangan pakai AI. Wikipedia jangan. Isa Al-Masihmu itu lahir di abad keberapa? Isa Al-Masih itu lahir di abad keberapa? Tunjukkan literasinya, bukunya yang jelas. Di abad keberapa Isa Al-Masih lahir? Jangan pakai blogspot. Jawaban jangan pakai blogspot. Jangan pakai Wikipedia. Jangan pakai AI. Saya minta bukunya. Yang jelas bukunya. Ya, sehingga enak nih diskusinya. Ya. Nah, kemudian saya akan bantah ketika Anda menyamakan Yesus dengan Isa dan Anda mengatakan Isa lahir di bawah pohon kurma, Anda salah besar. Ya, saya memulai dari sebuah pernyataan dalam Matius 1 tentang nenek moyangnya Isa Al-Masih ya, Isa ya. Bahasa itu netral. Jadi ada rumpun Semit, Semit barat laut, yaitu bahasa Arab, bahasa Aram, dan bahasa Ibrani. Ini 3 rumpun. Satu rumpun Semit. Ya, jadi bahasa itu netral karena sebelum adanya Islam, bahasa Arab sudah ada. Sebelum adanya Kristen, bahasa Yunani sudah ada. Sebelum adanya ini, bahasa Ibrani sudah ada. Ya, jadi ini kita harus melihat parameternya. Parametriknya seperti apa? Makanya saya bilang bahasa itu netral. Al-Masih itu bahasa Arab. Ya, Mesias itu bahasa Ibrani. Kristus itu bahasa Yunani. Ya. Ini rumpun Semit, ya. Pertanyaan saya, Al-Masih itu gelar atau nama? Ya. Kemudian pertanyaan kedua, Isa Al-Masihmu itu lahir di abad keberapa? Ya, tapi saya akan menjawab pertanyaannya Pak Ustadz. Ya, saya nggak mau lihat dulu tahun kelahiran. Kita lihat di sini. Isa Al-Masih lahir di mana? Dalam sebuah buku, ya, arkeologis dan sejarah, ada ISBN-nya, ya, bahwa Isa Al-Masih lahir di mana? Bethlehem Efrata, di Bethlehem. Nah, lebih tepatnya kita bisa lihat di sini, ada sejumlah rumah-rumah tua. Ini dari Justinus Martyr, kesaksian, bukan cuma sejarah, tetapi kesaksian dari beberapa orang. Di abad pertama, ya, ada sejumlah rumah tua di Bethlehem dewasa ini dibangun di atas gua-gua Bukit Kapur. Gua-gua ini digunakan untuk memelihara ternak bahkan pada dewasa ini. Ya, ada footnote-nya. Ya. Nah, ini dikatakan sebagai apa? Gereja kelahiran Kristus, berdiri sebuah gua yang telah ditujukan selama ratusan tahun. Itulah tempat kelahiran dari Yesus Kristus, yaitu di Bethlehem. Ya, ini menurut apa? C.A.N.T. ya. Ada nih dia punya footnote-nya. Lengkap. Ya, bahkan ada dari beberapa orang-orang juga. Ya, kesaksian daripada universitas-universitas dan unggulan semua. Pertanyaan saya, Isa Al-Masihmu lahir di abad keberapa? Tunjukkan literasi dan bukunya.
Kalau saya bisa tunjukkan Yesus saya lahir di abad keberapa. Ya, kalau Anda tidak bisa buktikan, fix beda. Silakan. Sejarawan mana yang Anda pakai? Oke, giliran saya ya teman-teman semuanya. Jujur teman-teman semuanya, saya masih bingung dengan jawaban RK bahasa semetik apa. Yang namanya Yesus itu diambil dari bahasa Yunani, kan Yesus Kristus. Apanya bahasa semetik? Kau coba buktikan Yunani itu bahasa semetik, coba ya sama aku. Ngaco teman-teman, Yunani kok bahasa semetik. Yesus itu kamu ambil dari mana? Kan gitu. Yesus Christ itu kan kalaunya penyebutan dari Inggris. Habis itu dari bahasa Yunani, ya itu kan Yesus Kristus. Kan kayak gitu. Lalu dari mana kau bilang Yunani masuk ke dalam bahasa semetik? Kocak. Kau tahu bahasa semetik nggak? Bahasa semetik itu 3, Arab, Aramaik, dan Ibrani. Kan gitu. Dari mana bahasa semetik tuh Yunani? Dari mana? Aduh, kau ngaco. Jelaskanlah kitabmu. Ya, apakah beda itu orang? Ya, nah, terkait tentang masalah sejarah dunia yang saya sampaikan ya teman-teman, tutup Al-Quran ya, tutup juga Bible, kan kayak gitu. Oh, ini saya pakai ISBN katanya. Terus ya teman-teman semuanya ya, selain pakai ISBN, saya juga pakai sejarah dari si A, si B, si C, kan kayak gitu. Tadi kamu mengambil literasinya dari mana dulu RK tentang Nabi Isa ku tadi? Kamu memakai sejarah dari Muslim atau tidak? Kok bisa-bisanya ya sejarah Nabi Isa dicatatkan di luar Muslim? Katanya Nabi Isa dan Yesus beda. Seharusnya pencatatnya adalah Muslim. Kan kayak gitu. Bukan dari di luar sumber Islam. Teman-teman semuanya, ya saya sedikit menjelaskan dan dari pertanyaan CRK tentang masalah Nabi Isa alaihi salam ya, berkenaan tentang masalah sejarah dunia. Yang saya maksud sejarah dunia ya, tutup Al-Quran. Dari sejarah manapun kita lihat di muka bumi ini, selain dari Al-Quran dan Bible ya RK, kita dapat melihat baik dari webnya. Kalau kamu nggak mau Wikipedia terserah, kau mau pakai inilah.com, detik.com, CNN atau apapun yang memuat tentang cerita Nabi Isa alaihi salam. Bukan bercerita tentang Nabi Isa tapi mengambilnya di luar literasi Islam. Nih ya teman-teman semuanya, saya akan ngambil dulu dari sebuah artikel yang tidak mau dikatakan RK, jangan Wikipedia, baik. Ya. Baik, kita ambil dari artikel umum aja ya teman-teman. Di sini ada kelahiran Nabi Isa alaihi salam ya, dari ayat-ayat yang disampaikannya itu beliau lahir 4 bulan Zulhijjah ya, tanggal 4 bulan Zulhijjah tahun 622 sebelum Masehi, yaitu abad pertama ya. Di bawah pemerintahan raja siapa? Raja Herodes, kan kayak gitu. Nah, teman-teman, itu sejarah Nabi Isa sedikit yang dijelaskan berdasarkan ya dari literasi Al-Quran. Beliau lahir tanggal 4 Zulhijjah menurut kalender Hijriyah gitu ya. Hijriyah itu kalender Islam 622 Hijriyah ya. Sebelum Hijriyah, mohon maaf, 622 sebelum Hijriyah. Artinya apa? 6 abad sebelum Nabi Muhammad SAW atau abad pertama. Terus ya saya masih meminta RK dan masih menuntut RK ya teman-teman, bagaimana gitu ya penjelasannya dari, karena nggak banyak poin yang disampaikan RK tadi. Saya fokus ke jawaban saya. Kalau dia tampilin buku itu bisa dilawan dengan buku yang lain, kan kayak gitu. Mari kita bahas Yesusmu melalui sejarah kitabmu ya, dan mari kita bahas Nabi Isa
menurut literasi Islam ataupun Al-Quran. Baik, nah, jadi sekilas seperti itu. Kalau kau ambil sebuah buku, ini ISBN-nya tapi dari John Peter, udahlah, ya nggak laku bagi Islam kalau kayak gitu. Ya, kalau kau pakai buku John Peter kan gitu. Teman-teman semuanya, saya masih menuntut RK ya menjelaskan tentang masalah bahasa semetik katanya. Bahasa semetik dari mana? Tolong kasih saya dulu datanya gitu ya. Itu dulu dah. Kan 5 menit aja saya nggak ini. Masih banyak yang perlu saya jelaskan. Nggak sempat gitu. Oke. Silakan Ustaz. Aduh, saya nih mana kasihan sama Ustadz ini, aduh serius kosong banget nih Ustadz, jujur serius kosong banget tuh Ustadz ya. Jadi gini Pak Ustadz, ketika kau menggunakan penanggalan Yesus Kristus Isa Al-Masih lahir, ya, menggunakan kalender hijrah, memangnya pada zaman itu kalender hijrah sudah ada? Kutanya dulu, memangnya penanggalan kalau bilang kalender hijriah, pada zaman itu kalender hijriah sudah ada Ustadz? Kalender, setahu saja ya, kalender hijriah ini sistem penanggalan yang dibuat oleh umat Islam di abad ke-7. Ya. Dan sistem kalender dari hijriah ini ya istilahnya diprakarsai oleh seorang sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Ya kan? Betul nggak? Nah, bagaimana mungkin kau menggunakan kalender hijrah sementara zaman itu tidak ada kalender hijrah? Serius ini saya rasa terganggu sedikit ini Pak Ustadz, jujur ya. Terganggu gitu. Gak ada tuh kalender hijriah. Kok bisa Yesus lahir pakai kalender hijriah? Apakah sejarah menyatakan bahwa Isa tidak disalibkan? Jeder. Tadi kan saya tanya tadi di awal tadi. Ketika Isa hendak disalibkan, itu di abad keberapa? Ketika Anda menerima Isa Anda yang menggunakan kalender hijrah, lahir di kalender hijrah, pada zaman Herodes tidak pakai kalender hijrah. Ya. Berarti Anda juga harus menerima sejarah. Ya. Kapan Isa Al-Masih tidak hendak disalibkan, melainkan diangkat? Itu di abad keberapa? Tolong tunjukkan literasinya lagi. Tadi literasi yang Anda pakai dari apa? Detik.com. Ya. Anda bilang sejarah dunia, tetapi Anda tidak mengumumkan sejarawan siapa yang memakai itu, ngomong itu. Anda nggak ngomong sejarawan mana yang ngomong itu, kan ngomong. Ya kan? Nggak pernah Anda ngomong itu.
Sumbernya dari mana? Anda nggak ngomong. Jadi alangkah lebih baiknya Pak Ustadz, ketika kita berdebat, sebelum Anda menunjukkan dalil itu, ya, Anda harus menunjukkan dulu literasi Anda, website yang Anda pakai itu dari mana. Ya kan? Sumbernya dari mana? Sehingga saya pun bisa mengecek di sini. Ya kan? Buku apa yang Anda pakai? Website mana yang Anda buka? Alangkah lebih baiknya seperti itu. Supaya saya pun bisa membuka dan cross-check apa yang Anda sampaikan itu benar atau tidak. Nah, itulah berdebat yang benar, baik dan benar. Ya. Coba sudah dicatat gak? Ketika Isa hendak disalibkan itu, pada abad keberapa tuh? Anda menerima Isa lahir pada zaman Herodes. Oke, menggunakan kalender hijrah. Coba tunjukkan. Isa juga tidak disalibkan pada zaman siapa dan abad keberapa. Silakan, kembalikan. Oke. Tanding ulang. Saya teman-teman mau ketawa takutnya rungkat gitu. Saya menjelaskan memakai literasi dari Islam. Kan kayak gitu. Ya, diambil dari mana? Katanya detik.com, tapi detik.com itu memuat Quran saya. Paham? Makanya kau tidak mau kan dari Wikipedia, nggak mau AI, siapa juga yang mau pakai itu? Ya, kau boleh pakai ya tulisan dari pemberitaan, yang penting ada dalilnya. Itu sah gitu. Sesuai nggak dengan tafsirnya? Jadi Nabi Isa dipakai kalender Hijriah karena penjelasan Islam. Bukan berarti ya pada waktu kita menceritakan sejarah Nabi Isa, kita memakainya kalender Masehi. Aduh. Bingung saya sama RK ini. Pahit emang ya. Yang ada dalam Islam itu Nabi Isa. Makanya Nabi Isa itu dalam Islam. Jangan kau muat-muat di dalam kitabmu, kan gitu. Akhirnya apa, bingung gitu cara menjelaskannya kayak gimana Nabi Isa dengan Yesus, ya nggak ada pula penjelasannya kayak gimana ya teman-teman. Padahal itu tertera dari kitabnya, yang dibahasnya nggak ada tuh. Saya ngomong Yunani bahasa Semetik, saya udah bilang ya Isa itu diambil dari kata apa? Kata Arab. Kalaunya Semetik, setidaknya kau pakai Ibrani atau Aramaik. Kalau kau udah pakai Yesus, kau ngambilnya dari Yunani. Paham? Bisakah kau memasukkan ya Yunani itu, bahasa Yunani, ke daftar tunggu bahasa Semetik, RK? Udah, berarti keagamaanmu bukan dari keagamaannya Yahudi, bukan, nggak ada hubungannya, nggak nyambung gitu. Nabi Isa pakai kalender Hijriah, udah saya jelaskan. Oke, kalender Hijriah di abad ke-7 kata RK, teman-teman. Kalender Hijriah itu ya memang hampir di abad ke-7, ya memang di abad ke-7 memang. Ya, tapi kamu harus mengetahui bukan berarti ke abad ke-7 itu tidak ada kejadiannya. Kalender Hijriah itu dari mana? Kalender Hijriah itu ya RK itu diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah dari Makkah. Tuh biar kau tahu gitu kalender Hijriah itu dari mana ya. Terus apakah sejarah menerima Nabi Isa tidak disalib? Ya, banyak tulisan-tulisan RK. Kalau kita lihat di luar Al-Qur'an yang juga menolak penyaliban Yesus. Ya, nanti saya bukakan salah satunya. Nanti waktu saya nggak sempat lagi, kalau buka buku ini lama masalahnya. Jadi gini, mari kita berpikir aja dulu ya RK, sebelum kita membuka sejarah yang juga menerima Yesus tidak disalib. Ini pembahasannya masalah kesalib lagi ya, seharusnya penghususan gitu temanya. Coba kita pikir, saya umpamakan, saya mempunyai anak. Anak saya kirim dari Kalimantan. Kan kayak gitu. Dikirim dari Kalimantan ke Jakarta. Selama anak saya di Jakarta, banyak menuliskan kehidupan anak saya tuh dari orang Jakarta. Anak Yusuf begini, begitu, ngajarin ini, ngajarin itu.
Sewaktu anak saya di Jakarta. Ketika anak saya itu diancam, dia telepon saya. Ayah, ya jemput saya. Karena saya diancam sini nyawanya. Lalu saya jemput dia. Pakai jet pribadi dari Kalimantan. Gak ada orang. Ya jelas lah, saya bantah dari rumah di Kalimantan. Anak saya ada sama saya. Dia tidak meninggoy. Kan kayak gitu. Dia ada di rumah lagi tidur. Kira-kira Anda lebih percaya tulisan orang Jakarta yang tidak melihat kejadiannya, atau ya lebih percaya saya yang menjemput? Silahkan Anda pikir. Nah, orang Jakarta tidak melihat kejadian anak saya mati meninggoy, dibunuh, gak kelihatan, gak lihat mereka, asal tulis saja. Kalau saya yang jemput dia, menyelamatkan dia, dan dia ada di rumah, lebih percaya mana Anda, tulisan orang Jakarta atau saya? Kan gitu. Nah, jadi gini ya, RK ya, tentang masalah penamaan Isa di kitabmu tadi, aku masih menuntut itu samamu. Gimana penjelasannya? Ya, itu dulu dah. Bingung saya. Penjelasan RK. Iya. Apa seru? Bingung penjelasan kamu ini bikin bingung gitu. Tentang kitabmu bikin bingung. Cuk, ilustrasi kau itu bagus. Tapi itu kembalikan ke kau itu sebenarnya ilustrasi itu. Kenapa saya bilang ilustrasi yang kau buat itu kembalikan ke kau? Yang tidak melihat kejadian itulah orang di abad ke-6, abad ke-7. Dia nggak tahu nih abad ke-7, nggak lihat nih. Tapi tiba-tiba bilang Yudas lah. Bilang tidak disalibkan. Sementara orang yang hidup di abad pertama menyaksikan Yesus Kristus yang mati disalibkan. Itu disaksikan. Jadi sebenarnya itu orang, kamu lagi ngomong ke diri kamu itu, perumpamaan itu, bukan ke saya. Gimana sih Ucup? Cara pikirmu. Itu kamu sedang ngomong ke diri kamu tuh, Cup. Ilustrasi itu buat kamu sebenarnya, Cup. Kok lari ke saya kalau kamu yang kena? Kemudian, saya bantah Ucup ya. Teman-teman kasih ini dulu nih, biar saya bisa buka datanya enak nih. Teman-teman, dikasih lawan dulu nih biar saya buka datanya enak nih teman-teman ya. Jadi gini ya, pertanyaan saya tadi, Isa Anda itu yang hendak disalibkan itu di abad keberapa? Kan tidak dijawab cuy. Literasi dan bukunya dari mana tuh? Ya kan? Saya buka data nih cuy ya. Saya jawab lagi dari pertanyaan-pertanyaan kamu nih. Nih. Ketika saya bilang Yesus saya lahir di Bethlehem bukan di pohon kurma, ini bukan cuma satu pernyataan. Ini pernyataan pertama Justinus Martir. Kemudian pernyataan kedua ini dari apa? CANT ya. Kita lihat ini footnote-nya. 428. Morton ini seorang orang ahli Yesus Kristus nih. Ini dari CANT. Ya. Mereka sudah memberikan sebuah penelitian. Dan satu hal, Cup. Di Bethlehem tidak ada pohon kurma. Pohon kurma itu di Yudea. Di Bethlehem itu Migdal Eder itu tidak ada pohon kurma, Cup. Karena itu ketinggian. Pohon kurma itu ada di Yudea bagian bawah, dataran rendah. Ya. Tidak pernah pohon kurma itu ada di Bethlehem, Migdal Eder. Mana sih gimana sih Cup kamu ini lari kemana-mana ini ya. Ya jadi saya ingin bilang ini Ucup ya. Saya ingin bilang ya bahwa sampai sekarang kamu tidak bisa membuktikan Isa Al-Masih Anda itu yang hendak disalibkan dan tidak jadi disalibkan itu abad keberapa? Buku yang kau pakai, literasi yang kau pakai itu dari mana? Saya lagi menunggu nih jawabannya.
Tapi kalau bicara Isa Al-Masih, saya percaya Isa Al-Masih menurut rumpun semit, bahasa netral, saya percaya Isa Al-Masih, tetapi Isa Al-Masih yang sesuai dengan jalannya sejarah. Barulah saya percaya. Tapi kalau Isa Al-Masih yang tidak sesuai dengan jalannya sejarah, minta maaf. Tadi kan Ucup sudah bilang nih Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang tadi. Pak Ustadz bilang apa tadi? Ayo tutup Alkitab, tutup Al-Quran, kita buka sejarah dunia. Saya lagi tunggu nih. Literasi sejarah dunia mana yang Pak Ustadz pakai? Sampai sekarang, sampai detik ini, satu pun sejarawan dunia yang mencatat tentang Isa Al-Masih, tidak Pak Ustadz tunjukkan datanya. Saya bisa tunjukkan datanya. Kapan Yesus disalibkan? Kapan Isa Al-Masih lahir? Saya bisa tunjukkan nih, dari tadi saya tunjukkan. Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz. Pertanyaan saya, berarti 3 pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, kan Pak Ustadz tadi menyinggung masalah Yahudi kan? Tunjukkan catatan Yahudi yang mencatat Isa Al-Masih tidak disalibkan. Jederkan. Saya ulangi lagi, tunjukkan catatan dari Yahudi yang mencatat Isa Al-Masih tidak disalibkan. Ya. Kalau ada malam ini saya mualaf Ustadz. Silakan, tak apa dong. Habis rupanya waktunya. Baik. Yang pertama, ya teman-teman, nggak ada lagi penjelasan masalah kitabnya. Udah berapa ronde ya teman-teman, saya itu nggak mau nanya itu berbelit-belit nambah pertanyaan karena satu aja belum dijawab dari awal match loh. Ya, dari awal match. Bagaimana di dalam Matius itu Nabi Isa dan Yesus ya disamakan oleh pihak Kristen? Itu alasannya kenapa? Nabi Isa yang mana? Terus ya ilustrasi. Ilustrasinya nggak dapat dibantah RK, teman-teman. Lebih baik ilustrasi itu katanya kembalikan ke kamu. Ya, gini, rupanya dia nggak paham ilustrasi saya. Saya ilustrasikan lagi. Saya punya anak, saya utus ke Jakarta. Ya, selama anak saya di Jakarta, dicatatin tuh kehidupan anak saya ya di Jakarta. Lalu anak saya telepon saya. Ayah, saya diancam, jemputlah saya di Jakarta. Saya jemput pakai jet pribadi. Habis itu saya bawa pulang dan dia lagi ada di kamar. Ya teman-teman. Tuh, tiba-tiba tanpa melihat kejadian, orang Jakarta bilang anak saya lagi mati gitu. Anak saya mati dibunuh, dibunuh katanya. Kayak gitu. Orang Jakarta tulisannya. Saya bantahlah melalui utusan saya yang akan datang nanti, yang saya utus selain Jakarta buat menjelaskan. Selain ke Jakarta ya tahun depan saya akan mengutus utusan saya ke Sumatera. Ya, dengan utusan saya di Sumatera ada yang bertanya, ya, hai utusan Yusuf yang di Sumatera, tahun lalu katanya anak Yusuf mati dibunuh di Jakarta. Lalu saya jawab, biar utusan saya yang di Sumatera menjelaskan. Gak, anak Yusuf tidak mati dibunuh, tapi dia dijemput oleh Yusufnya dan ada di rumah. Tuh kan kayak gitu. Kira-kira lebih percaya mana? Tulisan orang Jakarta atau saya yang jemput? Lalu menjelaskan, ya dijelaskan oleh utusan saya. Ayo silakan dipilih pakai akal. Terus yang kedua, ya tadi kan udah dibilang zaman Herodes. Emangnya Herodes zaman apa? Zaman purba kah hidup RK? Jadi tentang sejarah itu ya di zaman Herodes. Kok aku itu Herodes di pemerintahan Romawi pada abad pertama. Lalu Herodes maunya hidupnya di zaman purba gitu. Heran saya dengan RK ini. Nggak dijawab apa, udah dijawab tuh Nabi Isa hidup tahun berapa, kejadiannya tahun berapa, kan 1 Masehi ya 622 kalau hitungan hijriahnya. Terus yang ketiga, pohon kurma kata RK tidak ada di Bethlehem. RK,
kalaupun ya tidak ada katamu ya di Bethlehem, aku malah mempertanyakan juga palungan ya, sejak kapan orang ada beternak di zaman orang-orang yang di musim orang-orang yang lagi kedinginan. Orang lagi musim dingin, orang dari mana orang beternak gitu ya. Artinya ya kalau dikatakan dia diletakkan di atas palungan ya, itu dari mana gitu loh, palungan dari mana, sedangkan orang musim dingin itu tidak beternak. Lalu dapat dari mana palungannya? Gitu pula. Akan kayak gitu. Kalau kamu mengatakan pohon kurma tidak ada di Bethlehem, lebih nggak masuk akal kalau ada di musim dingin orang beternak. Gitu. Ya, terus apa lagi? Aku masih menuntut sih ya RK. Belum lagi ke ayat-ayat Quran, teman-teman. Sampai setengah 11 juga masih lama sih masalahnya. Gimana? Satu dulu penjelasan RK yang konkret gitu. Bisa nggak dia menjelaskan kitabnya? Kenapa disamakan Nabi Isa dengan Yesus? Dalam kitabnya itu dulu yang saya tuntut. Baru saya layani dia, mau dia muter kemana, ke Bethlehem atau ke Yudea atau pakai sejarah apa terserah gitu. Ya. Saya harap jangan kau tuntut saya melulu untuk menjawabmu ya, tapi kau satu pun dari pertanyaanku tidak kau jawab gitu loh. Ya itu dulu dah. Jelaskan bagaimana caranya ya kalian menyamakan Nabi Isa alaihi salam, Nabi saya, ke kitab kalian itu. Apakah beda dengan Yesus atau sama? Jelaskan dulu secara konkret 5 menit, bahas itu dulu gitu loh maksud saya. Nggak usah kau kesana kemari gitu bahasnya, silakan. Ustadz, belum jawab pertanyaanku, Ustadz. Apa pencet? Lagi-lagi 5 menit terbuang sia-sia nih. Di mana pertanyaan saya? Apakah Yahudi mencatat Isa itu tidak disalibkan? Ini 5 menit terbuang sia-sia ini, Ustaz. Mana sih Ustaz tadi? Literasi yang dipakainya mana? Ya. Nih, bicara tentang palungan. Pak Ustadz ngerti nggak palungan itu apa? Kita lihat dari sebuah dalil, sejarah dan Alkitab kita pakai nih ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan karena tidak tepat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi dia dibaringkan di tempat yang bernama palungan. Palungan ini bukan nama tempat. Saya bilang ulang lagi. Palungan itu bukan nama tempat, Ustaz. Mananya? Dibaringkan di dalam palungan. Palungan itu, Ustaz, bukan nama tempat. Palungan itu yang gimana, Ustaz? Nah, palungan tuh yang kayak gini. Nah, ini namanya palungan. Ini namanya palungan. Ya. Palungan ini tempat makan hewan nih. Dijadikanlah bayi Yesus dibaringkan di sini. Di palungan. Jadi palungan itu bukan nama tempat. Tidak ada hubungan dengan dingin, panas. Nggak ada. Gimana sih Ustadz ditanya apa, lari apa? Ini kata Nandar, jaka sembung bawa golok. Kagak nyambung, oi. Mana sih, gimananya? Ya. Kemudian ini Nandar lagi. Start. Ya. Pertanyaan saya tadi itu. Ya, kalau saya kan berhasil menunjukkan data tuh Yesus lahir di Bethlehem, ada bukti sejarawan namanya Morton dalam CANT, ya itu ada, ya lahir di Bethlehem, kemudian kelahiran Kristus yang dinubuatkan di Bethlehem Efrata. Ya, jadi Bethlehem itu ada dua, ada Bethlehem Efrata, ada di Palestina Utara yang namanya Bethlehem Zebulon, dan di Palestina Selatan namanya Bethlehem Efrata atau Bethlehem Yehuda. Nah, Yesus Kristus menggenapkan nubuatan dengan dilahirkan di Bethlehem Efrata.
yaitu di Palestina Selatan. Jadi Bethlehem itu ada dua, Bethlehem Zebulon dan juga Bethlehem Efrata. Zebulon itu ada di namanya di Palestina Utara. Nah, Isa Al-Masihmu lahir di Palestina mana? Coba jawab tuh, Isa Al-Masihmu lahir di Palestina mana? Eleh. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Satu pun dari tadi saya minta tunjukkan data dan literasi, nggak ada tuh. Terus di mana dalam Yahudi mengatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan dan mati dan betong? Di mana? Saya minta data, jangan telan air liur. Ustadz udah sampai telan air liur gini. Ustadz, enggak, janganlah Ustadz ya. Saya ini kita diskusi aja Ustadz ya. Janganlah ya. Ya, kita diskusi aja nih. Jangan marah-marah lah ya. Mohon maaf ya. Namanya debat pasti gini ya Ustadz ya. Nah, gitu Ustadz ya. Jadi sejarah dunia mana yang membicarakan tentang Isa Al-Masih ini? Dari tadi saya nggak pernah menunjukkan data gitu kan, nggak ada. Pertanyaannya, apakah jangan-jangan Isa Al-Masih dalam Al-Quran? Ini pertanyaan bukan statement ya. Apakah Isa Al-Masih adalah tokoh fiktif? Atau tokoh anhistoris? Apakah yang lain? Nah ini nih pertanyaan besar. Karena tidak ada satupun sejarawan yang menceritakan tentang Isa Al-Masih. Sejarawannya namanya siapa? Gak ada loh. Kalau saya bisa tunjukkan, Yahudi mencatat Yesus disalibkan. Sejarawan Yahudi mencatat Yesus disalibkan, bukan diserupakan. Nah Ustadz, tunjukkan. Yahudi mana, dalam catatan Yahudi mana yang bilang Isa tidak disalibkan? Coba tunjukkan ke saya. Ya, silakan. Tunggu Ustadz. Oke. Bentar, belum ada waktunya nih. Rupanya kalau nanya sama RK, teman-teman selalu nggak ada jawabannya. Saya tanya sama teman-teman, sama penonton aja udah ya. Ada nggak jawaban RK atas pertanyaan saya tentang kitabnya? Ada nggak? Dijawab RK pertanyaan saya tentang kitabnya. Kenapa disamakan Nabi Isa Al-Masih kami dicomot lalu dimasukkan ke kitab kali catat tadi ya, Palungan bukan tempat ya, katanya Palungan bukan tempat. Itu bukan tempat kata RK, itu adalah tempat makanan hewan kan, kayak gitu. Gak ada hubungannya dengan masalah musim dingin. Ya ngapain masalah pohon kurma ada hubungannya dengan kota? Palungan aja gak ada hubungannya dengan musim dingin. Lalu ngapain kamu memasalahkan pohon kurma hubungannya dengan kota? Yang kedua, ilustrasi nggak dapat dibantah teman-temannya. Ilustrasi saya dengan anak saya yang saya utus tadi nggak dapat dibantah, itu ilustrasi. Ya, itu yang kedua, nggak ada bantahan. 5 menit terbuang sia-sia oleh RK tadi. Terus ya teman-teman semuanya, Nabi Isa di abad keberapa? Dan tunjukkan ya Yahudi mana yang mengatakan Nabi Isa tidak tersalib. Loh, kami mengakui ada sejarah penyalipan RK. Tapi yang disalib itu bukanlah Nabi Isa. Kalau kamu pengen sejarah mana ya, sejarah mana, coba ya tunjukkan samaku. Dari tentara Romawi ataupun pendeta Sanhedrin yang menuliskan bahwa itu adalah asli Isa. Kubalikin dulu samamu. Seharusnya ya kamu
tampilkan samaku catatan dari saksi mata tentara Romawi. Siapa nama tentara Romawinya? Eksekutor Yesus. Betul ini adalah Isa yang asli, atau betul ini adalah dari pendeta Sanhedrin Yahudi itu, ini adalah Nabi Isa yang asli. Nggak ada. Coba kamu tunjukkan satu saja dah bukti penyalipan itu kalau terjadi. Paku Yesus mana sama bekas tiang salibnya? Itu dulu ya. Karena kau kuat sekali kau meyakini sejarahnya terjadi ya. Coba kalau itu bukan dongeng, maka paku bekas Yesus sama tiang salibnya mana? Nah, kalau kau beralasan ya nggak ada di museum A, di museum B ya, karena udah 2000 tahun lebih. Firaun aja masih ada. Firaun masih ada, lebih tua dari Yesus, masih ada tuh ya peninggalannya. Tuh Yesus mana? Bekas tiang salibnya, bekas dari pakunya mana gitu. Tunjukkan sama saya ya. Sejarawan mana yang menyimpannya gitu. Kalau kamu mengatakan itu betul-betul terjadi, bukan dongeng. Ya tuh. Jadi salah satunya itu saja ya, bukti konkret penyalipan itu terjadi. Harus ada pakunya, harus ada bekas tiang salibnya. Terus ya RK, kalau kamu membuka KJP kitabmu, dia bukan tergantung di salib RK, di pohon. Saya itu jadi pening sama kitabmu ini, satu bilang di pohon, satu bilang di salib gitu. Heran saya, yang mana yang betul? Ya jadi kalau untuk masalah sejarawan ya, di luar ya literasi Islam teman-teman tentang Nabi Isa, gak bakalan umat Islam percaya gitu. Apalagi RK menampilkan yang mencatatkan Nabi Isa bukan Islam pula agamanya. Ya dalam Al-Quran kau sama-samakan, kau comot lalu kau masukkan kitab kau. Ah, di Matius 1 pasal 1 tuh kayak gimana penjelasannya? Itu dulu yang ku minta gitu, biar aku bisa bertanya yang lainnya gitu. Gak maju-maju dari tadi saya teman-teman ya, mau menanyakan yang lain, gak maju-maju. Karena apa nggak ada penjelasannya? Macam mana Matius 1 pasal 1 itu? Coba tolong dicarikan dulu ya, bagaimana caranya untuk menjawab itu. Silakan. Gak ada nih Ustadz. Chat. Serius gak ada loh jawaban. Awak boleh bawa buku 4 pertanyaan saya ini, aduh ya Allah. Ini pertanyaan semuanya nih terkumpul di sini 15 poin ini. Ini nggak ada satu pun, ya Allah. Cup, gimana lah hidupmu ini, Cup? Pantas banyak yang murtad, Cup. Ya dengan jawabanmu nih, Cup. Ya, terlalu ini untuk. Jadi pertanyaan kamu itu ya, siapa yang menyaksikan? Oke, oke. Saya jawab itu ya. Saksi matanya siapa? Oke. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Kata Yesus, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia bilang apa? Inilah ibumu, inilah anakmu. Bukan inilah Yudas anakmu. Jadi gak ada tuh ngomong di atas kayu salib, ya Bunda Maria lagi di bawah kaki salib Yesus, baru bilang, inilah aku Yudas anakmu. Gak ada, kakek kamu gak ada. Ini Yesus sendiri yang ngomong, ya kan? Inilah ibumu, inilah anakmu. Kemudian dia mengatakan, inilah ibumu, ya kan? Maria, ibunya, menyaksikan langsung kematian dia di atas kayu salib. Dan Maria juga tahu dia bangkit dari antara orang mati.
Ya, jadi kalau bilang tidak ada yang menyangka, ibunya masa bilang, lah ini bukan anak gua nih, enggak, bukan. Ibu, inilah anakmu. Lalu Maria bilang, bukan, lo bukan anak gua. Kagak, lo bukan anak gua, kagak kayak gitu, Cuk. Iya, inilah ibumu, inilah anakmu. Jadi ketika Yesus ngomong kayak gitu, Maria nggak kaget. Kalau Maria merasa itu bukan anaknya, batinnya, secara batin, Maria bisa bilang, kagak, lo bukan anak gua. Lo Yudas. Lo tuh Simon, bukan anak gua. Gitu, Cup. Ya. Dan, nih, Cup. Ya, saya menunjukkan dalil lagi nih. Ya. Ini seorang sejarawan nih. Ya, dalam buku The Antiquities of the Jews ya. Mengatakan apa? Flavius Josephus menyatakan dia apa? Dia mati di atas kayu salib. Bukan cuma Flavius Josephus. Sejarawan Yahudi bernama apa? Tacitus. Sejarawan kedua dari Plinius muda dari Bitinia, ya. Kemudian siapa? Josephus, ya. Semuanya ini mencatat dan mengatakan bahwa dia disalibkan, bukan diserupakan. Yang diserupakan, yang tidak disalibkan itu cuma satu, Cup. Ucup mau tahu nggak siapa yang disalib, yang nggak disalibkan? Terus diselamatkan sama Allahnya dia. Yang tidak disalibkan pada abad itu adalah siapa, penonton? Nama Yesus juga, tapi Yesus Barabas. Yesus Barabas itu seorang penjahat, penyamun. Nah, Yesus Barabas inilah yang tidak disalibkan. Dan Allahnya Yesus Barabas adalah Pilatus. Karena Pilatuslah yang menyelamatkan si Yesus Barabas ini. Ya, saya tidak tahu. Jadi Anda beriman kepada Isa yang disalib atau Isa yang tidak disalibkan? Kalau Anda beriman kepada Isa yang tidak disalibkan, tertulis di dalam Alkitab dan sejarah adalah Yesus atau Isa Barabas. Aduh, janganlah main report-report kayak gitu. Aku udah kena report loh. Teman-teman, mawar-mawarnya dong di gip-gipnya, aku kena report di pembatasan nih. Aduh, kena pembatasan ini ya. Berarti tidak ada dalil orang Yahudi yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Orang dalil di dalam Sanhedrin pun mencatat dia disalibkan. Nanti saya jawab tentang Yesus disalibkan di atas pohon atau disalib. Saya akan jawab setelah ini. Waktu tidak pas. Saya akan jawab habis ini. Silakan. Ini kalau diterusin gak apa-apa kak? Bentar dulu RK. Kamu tuh pelanggaran. Aku disuruh putusin. Berarti kamu tuh kena ban habis ini berarti. Berarti Last Stella udah. Last Stella gak apa-apa. Ya udahlah kalau kayak gitu. Dari takut nanti akun saya hilang lagi gitu. Iya makanya. Geningan. Ya udahlah. Penutup kau duluan lah 2,5. Aku terakhir. Nggak, aku nggak banyak sih. Udah 2,5 menit aja. 2,5 menit aja ya. Kebanyakan ya. Oke, terima kasih lah Iya. Pak Ustadz ya atas diskusinya malam ini. Nanti kita ada lanjutan diskusi lagi tentang apa tadi yang kita mau bahas tadi ya. Pak Ustadz ingat kan yang di awal tadi? Nanti kita akan diskusi tentang itu lagi. Ada terusannya nanti. Oke, kita terusan lagi. Ini saya kena pelanggaran nih teman-teman ya. Saya kena pelanggaran, nggak bisa dilanjutan. Ya, kalau saya tidak mau framing di akhir. Kalau saya ada salah-salah kata, Pak Ustadz ya minta maaf, jangan masukkan ke hati. Untuk teman-teman Islam juga, kalau saya ada salah-salah kata, jangan masukin ke hati ya. Teman-teman, 3.500 orang jangan lupa follow akun Bang RK ya. Jangan lupa follow akun Bang RK teman-teman. Di Love Orange kan, bantu Love Orange kan akun Bang RK juga teman-teman ya. Biar kuat teman-teman ya. Kalau saya salah minta maaf Pak Ustadz, jangan masukin ke hati. Kalau teman-teman Islam juga kalau rasa kata-kata saya menyinggung, ini cuma perdebatan ya, ini perdebatan, perbedaan pendapat itu hal biasa, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa mendukung live-nya saya, moderator saya, terus Kak Mila ya,
teman-teman Bang Ikna, Mike Pra, teman-teman semua saya nggak bisa sebutkan satu persatu yang selalu ada di sini. Thank you banget dan ke banyak ya. Terima kasih. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Ustaz. Oke, ya teman-teman semuanya, karena RK pelanggaran ya nggak bisa diteruskan itu. Pasti kalaunya diteruskan saya pun juga ikut kena banned Ya. nanti ya. Makanya kita akhiri dulu biar dia nggak hilang akun juga. Terus teman-teman, saya hanya tarik kesimpulan ya. Tarik kesimpulan ada dua hal di sini. Satu ya, yang masih terhutang dari saya itu adalah kenapa Nabi Isa alaihi salam ada di kitab Kristen. Itu belum ada penjelasannya dari RK secara spesifik. Itu bagi saya secara kesimpulan, dan tidak ada ya bantahan dari ilustrasi saya. Kalau yang lain-lainnya itu dari 15 poin kata RK ya, saya akan heran gitu, akan heran kalau kita bahasnya banyak-banyak tapi satu aja tidak terjawab gitu. Itu dulu ya. Jadi seperti autornya Yesus ini adalah betul-betul Yesus atau Nabi Isa. Kan nggak ada. Bukan catatan dari saksi mata seperti yang dijelaskan RK. Yang saya minta tadi catatan dari eksekutornya yang langsung di kejadiannya. Ya kan kayak gitu. Teman-teman semuanya, ya saya itu aja sih mengambil kesimpulan dari RK. Sebenarnya saya mau bahas ajarannya sebenarnya. Lebih condong ke ajaran Nabi Isa dan Yesus gitu. Saya lebih condongnya ke situ mau bahasnya. Tapi yang nggak apa-apa lah kalaunya ini kan dibahas dari beberapa aspek ya teman-teman. Belum ada pembahasan masalah ajarannya antara Nabi Isa dan Yesus gitu. Ya itulah teman-teman semuanya di tempat RK juga, dan saya mohon maaf ya kalaupun ada kosakata yang salah atau kekurangannya dalam penyampaian saya, karena saya hanya menuntut satu hal dari RK tadi. Ya kalaunya ada kosakata yang menyinggung saya mohon maaf juga ya RK ya. Jadi seperti itu. Ya saya harap kedepannya nanti ketika diskusi sama saya bisa menunjukkan bukti pakunya Yesus dan tiang salibnya. Terus bisa membantah ilustrasi saya dan bisa menjelaskan kitabnya sendiri. Kan gitu. Oke RK ya, jangan meranda kayak gitulah ya. Akunmu aman. Habis ini kau langsung matikan lab. Aman akunmu. Tapi kalau kau teruskan lab udah tewas dah 1 minggu. Kan gitu ya, itu saranku deh ya. Itu aja ya teman-teman semuanya penyampaian saya sama RK. Kita akan lanjut dengan kawan-kawan yang Kristen ya, yang random, yang publik setelah ini. Terima kasih. Oke, thank you banget Ustadz ya. Nanti kita lanjut ya tentang pengajaran Isa Boleh. dan pengajaran Yesus ya. Iya, itu yang mau ku bahas, belum sempat malam ini. Jadi masalahnya. kapan kita atur waktu nih? Lusa. Nanti di DM lah atau di WA. Boleh. Saya WA aja lah. Lusa. Lusa ya, oke. biar agak ini sedikit. Oke. Oke lah Ustadz, thank you ya. Oke, thank you ya.